Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nala Yunia Sahda dari kelas 10 MIPA 6. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi. Selamat menyaksikan. Konsep geografi adalah suatu gambaran atau rancangan mengenai objek, proses, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu geografi. Konsep geografi terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi merupakan suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Secara umum, konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh dari konsep lokasi bisa dilihat di sini. Yang kedua, ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu ada jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contoh konsepnya ada di sini. Yang ketiga, ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan. Keterjangkauan yang rendah tentu akan berpengaruh terhadap sulitnya suatu pencapaian dan mengembangkan suatu wilayah. Contohnya bisa dilihat di sini. Yang keempat, ada konsep pola. Konsep pola merupakan salah satu konsep dasar geografi yang berkaitan dengan bentuk objek, struktur, dan juga persebaran fenomena atau kejadian baik gejala alam maupun gejala sosial yang terdapat di bumi. Contoh konsepnya ada di sini. Yang kelima, ada konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya ada di sini. Yang keenam, ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi yaitu suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan, seperti permukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Yang ketujuh, ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi merupakan hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Dalam konsep ini, satu fenomena tergantung pada yang lain. Contohnya ada di sini. Yang kedelapan, ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Berikut ini contohnya. Yang kesembilan, ada konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area merupakan konsep geografi yang membandingkan antara dua wilayah guna menunjukkan adanya perbedaan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena setiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Ini contohnya. Nah, yang terakhir ada keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang adalah sebuah konsep tentang adanya hubungan antara sebuah lingkungan atau daerah dengan aspek yang lain, dan itu bisa dilihat dengan pikiran logis. Berikut contohnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 10 konsep geografi. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.